yang mengaku bahwa mereka ini alumni dari sana, dan saat dicek nama Mayang itu nggak ada di sana. Beda dengan nama Fuji. Mayang ini kalau dibilang kasihan itu kasihan. Dia nggak pengen dilahirkan di posisi yang sekarang ini. Sejauh ini kita semua menjadi bukti. Sepertinya Mayang ini hanya mengikuti arus apa kemauan sang Dedi. Kejujuran yang tampak buruk itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kebohongan yang dibungkus dengan sempurna. Orang tua pun kalau salah itu jangan diturutin. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini rambut saya cetar membahana karena baru pulang show di acara iNewsMaker Award di iNews TV. Yuk kita langsung akan coba baca, karena kalau kita sebut Gala, ingatnya langsung ingat Fuji kan ya. Nah kalau kita sebut Mayang, ingat siapa? Ayo, ingat siapa? Ayo, ya ingat Pak Dodi lah. Nah, perkaranya kalau Fuji ini sweetheart, nah karena Pak Dodi ini sudah kadung jadi public enemy dan mungkin dibenci sama mayoritas sebagian besar orang Indonesia, ya walaupun masih ada ya Avengers ya ini yang masih mendukung Pak Dodi ini tadi, tapi serba salah nggak sih jadi Mayang? Apa ini masih bisa diperbaiki? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kita akan lihat bahwa Mayang ini sebenarnya dia ini mungkin loh ya, itu nggak pengen ada di situasi ini. Ini ibaratnya kakinya terikat, tangannya juga terikat, matanya tertutup, dan rasanya dia ini nggak menyadari kalau dia ini dalam posisi tersebut itu tadi. Dan orang-orang di luar itu enggan menolong, karena mereka ini seakan-akan melihat Mayang ini tuh nggak mau melepaskan diri dari asosiasi dengan Pak Dodi ini tadi. Padahal Mayang mungkin saja jika menyadari ada banyak orang di sekitarnya yang rela untuk membantunya, jika dia sedikit saja menunjukkan upaya untuk membantu dirinya sendiri. Dengan apa? Ya dengan melepaskan asosiasi terhadap Pak Dodi ini tadi. Ya meskipun dia adalah ayah kandungnya. Ketidaksadaran itu semata-mata karena rasa takutnya. Terlalu sibuk memikirkan keadaannya sendiri. Nah baru-baru ini netizen itu digegerkan dengan pengakuan Mayang bahwa dia sudah diterima di salah satu fakultas di Universitas Mustopo di Jakarta. Tepatnya Fakultas Kedokteran Gigi. Yang membuat viral dan ramai adalah beberapa netizen yang mengaku bahwa mereka ini alumni dari sana, dan saat dicek nama Mayang itu nggak ada di sana. Beda dengan nama Fuji yang saat dicek di Universitas Udayana namanya memang ada. Lalu apakah Mayang ini berbohong lagi? Yuk kita akan lihat dengan kartu saya. Kalau saya kira dari kartu The Wheel of Fortune, orang-orang mencurigai bahwa Mayang ini sengaja menceritakan berita yang tidak benar untuk mencari ya mungkin popularitas dan uang di sini. Tapi yuk kita lihat dari dua sisi. Satu, ya betul, mungkin saja dia berbohong dengan mengatakan dia diterima padahal tidak. Tapi bukankah ada kemungkinan yang lain? Dia diterima masuk melalui jalur yang lain, dan karena perkuliahan belum dimulai, maka namanya ini belum ada. Ada dua hal yang ingin saya ceritakan. Yang pertama adalah misalkan gelar kepada seorang yang dianggap ahli di bidangnya terus dianugerahkan seperti doktor honoris clausa. Mereka ini nggak perlu sekolah dan kuliah. Jalur lain seperti ini juga yang mungkin saja terjadi. Tapi kita akan bahas di konten yang lain aja deh untuk ini. Nah kalau memang diterima ya udahlah ya. Tapi kalau bohong, kira-kira tujuannya apa ya? Kita kan udah tahu bahwa sejarahnya, kalau kita lihat ke masa lalu, Mayang ini terpaksa melakukan banyak hal yang tidak dia inginkan atas permintaan siapa lagi kalau bukan ayahnya atau sang Dedi. Kalau memang Mayang berbohong, ya itu mungkin saja adalah sebuah bakti seorang anak, seorang Mayang kepada dedinya. Mungkin. Dan kalau ternyata sang Dedi ini mengatakan sesuatu yang tidak benar, kemungkinan ya karena beliau ini ingin menciptakan image atau citra tertentu, di mana citra tersebut akan memberikan keuntungan untuk Mayang yang otomatis menjadi keuntungan buat sang Dedi. Mayang ini kalau dibilang kasihan itu kasihan. Dia nggak pengen dilahirkan di posisi yang sekarang ini, dan dia terpaksa harus ikut ke dalam grup public enemy ini tadi. Mungkin kalau dia harus memilih, dia mungkin bisa memilih untuk pergi dari sini. Ya walaupun Mayang ini seharusnya sudah bisa membedakan ya mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang sebaliknya. Dan harusnya ayahnya atau sang Dedi ini menyadari bahwa banyak hal yang dilakukan akhir-akhir ini itu tidak benar atau salah. Tapi seharusnya masa iya sih sang Dedi nggak mau mendengarkan? Konon katanya Dedi ini pernah bilang kalau bosnya Dedi ini ya Mayang. Masa nggak dengerin kata bosnya?
Tapi sejauh ini, kita semua menjadi bukti. Sepertinya Mayang ini hanya mengikuti arus apa kemauan sang daddy. Kita lihat kartunya. Apa yang akan terjadi berikutnya? Ini adalah kartu untuk Mayang dalam kasus Ten Skin. Ini sepertinya menjadi sebuah kasus yang menjadi hantaman bagi Mayang. Dan mungkin ini adalah satu hal yang mungkin sedikit demi sedikit akan membuka mata Mayang dan menyadari tentang kenyataan yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Di sini seharusnya dia akan tahu bahwa dia nggak seharusnya selalu terikat dan tertutup mata. Dia nggak sejatinya harus menuruti keinginan daddy yang pada akhirnya ternyata tidak bisa dikalkulasi dan berakhir buruk seperti ini. Ini terlihat dari beberapa postingan yang diunggah oleh Mayang yang menyampaikan permintaan maafnya kepada pihak Ten Skin dan menyampaikan bahwa dia pun merasa sangat-sangat menyesal karena DM-nya nggak dibalas atau dibaca oleh si owner dari Ten Skin ini tadi. Dan terlihat banget Mayang ini sepertinya masuk ke dalam fase depresi dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa melawan kodratnya sebagai anak yang harus menuruti orang tuanya. Gimana menurut pendapat kalian? Bener apa enggak sih? Nah, siapa yang di sini punya permasalahan dengan orang tuanya atau dengan anaknya? Ingin berkonsultasi silahkan hubungi nomor di bawah ini. Dan video ini sontak banyak dikomentari oleh orang-orang yang merasa kasihan. Dan mereka ini menasihati dengan bilang, orang tua pun kalau salah itu jangan diturutin. Ada lagi yang menuduh bahwa ini mah cuma settingan Mayang cari simpati. Karena apa yang dilakukan Mayang ini seakan-akan dia ini menghafal teks. Tapi apa menghafal teks itu artinya juga pencitraan. Dan ada yang komentarin juga udah telat, terlambat minta maafnya. Kalau saya pikir Mayang ini melawan netizen Indonesia yang kekuatannya itu sangat luar biasa. Dan ya memang harus dijawabnya ini dengan permintaan maaf. Tapi ya memang netizen Indonesia ini kan kita tahu. Sekali tidak percaya, maka selama-lamanya tidak akan percaya. Rasanya udah percuma Mayang ini minta maaf atau klarifikasi apapun itu. Dan kalau seperti ini, it's doom. Udah telat, ini kayak kiamat buat Mayang. Udah sulit banget dan hampir nggak bisa. Nggak mungkin untuk memperbaiki citranya. Nah, apakah dia rela hidupnya akan selama-lamanya jadi bahan hujatan? Ini masih bisa diperbaiki. Masih ada kesempatan. Jangan lupa, Vanessa Angel pun dulu bukan malaikat. Banyak hal-hal yang juga menjadi kontroversial di antara para masyarakat. Tapi akhirnya dia berani memutuskan dan mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya almarhumah pun ini menemukan kebahagiaannya sendiri untuk melakukan apapun yang merasa nyaman untuk dikerjakan. Dan walaupun Mayang artinya nggak harus kabur dari rumah dari sang daddy, tapi mulailah untuk step forward. Suarakan apa yang tidak kamu setujui. Sekalipun yang dihadapi ini adalah ayah atau ibu kandung sendiri pun. Bahkan dalam agama Islam yang dianut oleh Mayang, saat orang tua menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar atau dilarang dalam agama, maka tidak menurutinya bukanlah sebuah dosa. Semua itu sebenarnya bisa karena biasa. Jika kemarin-kemarin Mayang ini terbiasa menuruti dan mengikuti apa kata sang ayah, bahkan sampai harus berbohong, sampai harus diduga berbohong, mulailah untuk belajar menyampaikan sesuatu itu apa adanya. Meskipun hal itu merupakan sebuah kejujuran yang tidak mengenakan. Kejujuran apapun itu akan lebih baik dibandingkan kebohongan yang sempurna. Kejujuran yang tampak buruk itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kebohongan yang dibungkus dengan sempurna. Dan siapa tahu, kan mereka ini memiliki golongan darah. Siapa tahu dengan hal ini Pak Dodi pun akan juga sadar karena melihat anaknya yang tersisa ini akhirnya mau untuk ikut sadar. Mayang harus berani menyuarakan bahwa anak harusnya dibimbing oleh orang tuanya. Apalagi ayahnya adalah sosok satu-satunya yang dimiliki oleh Mayang sebagai orang tua saat ini. Mayang bukanlah alat pencetak uang atau pemenuh kebutuhan orang tuanya. Mayang juga bukan pengganti Vanessa Angel. Vanessa sudah tiada. Mayang tetaplah Mayang, Vanessa ya Vanessa. Dan jika ternyata Mayang di sini merasa tidak sanggup dan harus menahan kesabaran selama ini, maka akan lebih baik kalau Mayang mencari seseorang untuk pertolongan. Just reach for help. Ceritalah ke orang yang kamu anggap percaya. Tidak harus keluarga, bisa jadi ini teman. Mulailah dari sahabat dan keluarga. Carilah orang yang benar-benar tulus membantu dan bukan memanfaatkan. Apalagi sekedar pansos. Dan hindarilah berbicara ke media. Masih ada jalan untuk kembali untuk Mayang, dan semoga apa yang akan didapatkan
Semoga Mayang akan bisa lebih sukses dari kakaknya Vanessa Angel almarhumah, mendapatkan apa yang diinginkannya, dan siapa tahu Mayang akan bisa merubah tabiat sang Dedi dan semua kegaduhan yang ada selama ini bisa segera diakhiri. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam!